Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Masih dalam topik metodologi penelitian bisnis. Kali ini kita akan membahas cara cerdas cepat untuk menyelesaikan bab 1, pendahuluan. Kalau sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara memilih judul melalui ResearchGate, Anda bisa lihat di video tayangan sebelumnya, dan bagaimana cara memilih metodologi. Sekarang kita mulai masuk untuk mengerjakan skripsi, terutama untuk bab 1 terlebih dahulu. Mari kita simak kuliah berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Cara cerdas cepat menyelesaikan bab 1 pendahuluan. Seperti kita ketahui bahwa outline penelitian itu terbagi dari bagian outline dan penjelasan. Ada bagian awal, ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2, bab 3, bab dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas khusus untuk bab 1 atau pendahuluan, yang terdiri setidaknya ada 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah kontribusi penelitian. Akan bahas paling tidak ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang akan kita sampaikan. Dalam hal ini adalah penelitian kita. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data dan fakta yang mendukung. Sehingga para pembaca kita mengerti latar belakang penelitian ini untuk apa. Yang kedua adalah perumusan masalah. Berupa penjabaran dari identifikasi suatu masalah ialah sebuah pertanyaan yang lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Biasanya perumusan masalah diiringi dengan question mark atau tanda tanya. Ada yang memberikan 1 perumusan masalah, ada 2, ada yang 3. Biasanya skripsi diisi dengan 3. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Sebuah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil atau sesuatu yang didapatkan setelah selesai penelitian dilakukan. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan memiliki manfaat untuk apa? Minimal untuk peneliti sendiri dan objek yang diteliti. Oke, kita masuk ke lebih detail lagi. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, latar belakang harus memberikan pemahaman kepada pembaca penelitian kita tentang apa latar belakang dari penelitian ini, mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Poin yang pertama untuk membahas latar belakang adalah kita menentukan pokok bahasan. Saya ambil contoh di sini, misalkan kita ambil judul pengaruh orientasi kewirausahaan dan saluran distribusi terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Dari judul tersebut, kita akan menentukan pokok bahasan yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Itu bisa jadi kalau dari judulnya kita bisa 1 ambil orientasi kewirausahaan. Pokok bahasan yang kedua apa? Saluran distribusi. Dari judulnya ada. Yang ketiga, kesuksesan usaha atau keberhasilan atau kesuksesan usaha. Yang ketiga, ini tentang kewirausahaan. Yang kelima, mungkin tentang UKM kopi. Nah, kita sudah punya minimal ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam penelitian ini.
Yang kedua, kita lakukan mengurutkan pokok bahasan tersebut dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Saya akan tunjukkan pada slide berikutnya pembahasan tentang hal ini. Nah, dari 5 poin yang sudah kita sampaikan tadi itu, maka akan kita urutkan. Pertama, kewirausahaan terlebih dahulu, karena ini adalah hal yang sangat umum tentang kewirausahaan. Kemudian pokok bahasan kedua, kita akan membahas tentang UKM kopi. Yang ketiga, pokok bahasan yang kita akan membahas tentang kesuksesan usaha sebuah UKM kopi. Kemudian pokok bahasan yang selanjutnya adalah orientasi kewirausahaan sebagai faktor yang mendukung kesuksesan usaha. Dan yang kelima adalah saluran distribusi. Jadi ini kita urutkan dari yang umum hingga yang khusus. Sampai di sini kita sudah punya pokok bahasan dan sudah mengurutkan dari yang umum ke yang khusus. Yang ketiga, untuk membuat latar belakang, pokok bahasan tersebut kita ubah menjadi ide pokok sebuah paragraf. Sebagai contoh, misalkan yang pertama tadi adalah kewirausahaan. Kita membuat sebuah paragraf yang bercerita tentang kewirausahaan untuk pendahuluan. Contohnya ini, kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara yang baru untuk menanggung risiko, bla 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 bla, menurut Zimmer and Scrobbert dalam Fadia 2015. Wirausaha adalah bla 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 bla, seperti itu. Jadi kita rubah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jadi kalau kita punya 5 ide pokok, maka minimal kita akan punya 5 paragraf sebagai latar belakang. Yang keempat, kita mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang lengkap. Apa itu paragraf yang lengkap? Paragraf yang lengkap adalah satu ide pokok menjadi 2 atau 3 paragraf. Dan satu paragraf minimal terdapat 3 kalimat. Sampai di sini saya rasa jelas bagaimana kita membuat latar belakang yang bagus dan cepat. Saya masuk ke bahasan selanjutnya. Ada 3 hal penting untuk membuat latar belakang. Apa itu? Yang pertama adalah referensi yang kita gunakan adalah referensi yang terbaru. Apa maksudnya? Kita ambil referensi tersebut, baik itu dari buku, mengenai teori, dari penelitian terdahulu, dari jurnal, dan dari berbagai macam bacaan. Dan referensi yang kita ambil, umurnya atau diterbitkannya adalah 3-5 tahun terakhir. Kenapa kok yang baru? Supaya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak bagus kalau kita menggunakan referensi yang sudah 20 tahun yang lalu, tetapi dalam 20 tahun itu sudah banyak penelitian yang mengembangkan ilmu tersebut, sedangkan kita tidak tahu. Jadi seakan-akan kita tertutup dengan penelitian sebelumnya. Jadi poin yang pertama, penting yang pertama untuk membuat latar belakang adalah gunakan referensi terbaru kisaran 3-5 tahun terakhir. Yang kedua, gagasan. Tampilkan gagasan penulis. Jadi jangan disibukkan dengan mengutip-kutip terus referensi yang ada. Jadi mungkin satu kalimat itu diisi oleh 3 kutipan dan semuanya kutipan asli dari para penulis atau para peneliti terdahulu. Nah, ini tidak diperkenankan. Di samping nanti akan kena plagiasi, juga tidak menampilkan gagasan kita. Jadi yang kita tampilkan adalah gagasan kita dengan menggunakan referensi penelitian yang sudah ada. Ya, hal yang ketiga yang penting adalah gunakan kalimat kita sendiri. Jadi kita jangan kopas, istilahnya copy paste referensi dari yang kita ambil tersebut, kemudian kita masukkan dalam skripsi kita. Tapi yang paling bagus adalah kita rubah kalimat tersebut menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi masih memiliki makna yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke perumusan masalah. Apa itu perumusan masalah? Perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan kita teliti berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut. Sesuai contoh judul tadi tentang orientasi kewirausahaan dan
distribusi saluran distribusi yang pengaruhnya terhadap kesuksesan usaha pada UKM kopi, maka bisa identifikasi perumusan masalah paling tidak ada 3. Yang pertama yaitu apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi? Yang kedua, apakah saluran distribusi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi? Dan yang ketiga, apakah secara bersama-sama orientasi kewirausahaan dan saluran distribusi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi? Ini kebetulan yang saya ambil contoh adalah penelitian kuantitatif. Jadi kalau kita ngomong X1 itu adalah orientasi kewirausahaan, dan X2 adalah saluran distribusi, dan Y yang digunakan adalah keberhasilan usaha para UKM kopi. Jadi sangat jelas di sini perumusan masalahnya. Saya masuk ke tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang didapatkan setelah kita selesai melakukan penelitian. Sesuai judul tadi, maka setidaknya ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh saluran distribusi terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh secara bersama-sama orientasi kewirausahaan dan saluran distribusi terhadap keberhasilan usaha pada UKM kopi. Kalau analisis pengaruh biasanya signifikan atau tidak signifikan. Ini juga sudah dibahas pada kuliah statistik. X, Y, X bagaimana hubungannya dengan Y, signifikan atau tidak